Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istika Bidanti Mara dengan NPM 2013-02-059 akan menjelaskan mengenai transisi elektron, aturan seleksi, dan term simbol. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai transisi elektron. Di dalam fisika kuantum dijelaskan bahwa energi dari sebuah partikel hanya bisa diasumsikan sebagai nilai-nilai tertentu. Sebuah elektron dari suatu atom karena memiliki tingkat energi tertentu, maka elektron tersebut akan menempati pada tingkat energi tertentu pula. Selanjutnya, tidak ada dua elektron dapat menempati keadaan yang sama persis secara bersamaan, sesuai dengan prinsip pengecualian Pauli. Sebuah tingkat energi elektron dapat berubah jika sumber eksternal mengganggu dalam beberapa cara. Untuk interaksi misalnya dengan cahaya atau perubahan suhu. Jika elektron melompat ke keadaan energi yang lebih tinggi, maka elektron tersebut membutuhkan energi yang lebih besar. Jika elektron melompat ke keadaan energi yang lebih rendah, maka elektron ini akan memancarkan energi. Hal ini terjadi melalui radiasi elektromagnetik. Pada contoh ini, suatu elektron akan terus-menerus melakukan transisi ke lintasan elektron yang lain, dan tentunya pada tingkatan energi yang berbeda. Karena keadaan inilah, maka setiap elektron selalu menyerap dan memancarkan energi. Dari kebanyakan elektron yang melakukan transisi dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, maka elektron tersebut akan memancarkan energi dalam bentuk cahaya tampak. Dengan kata lain, akan terbentuk spektrum cahaya. Energi dari foton yang dipancarkan sama dengan perbedaan energi antara lintasan elektron awal dikurangi akhir. Bentuk-bentuk orbital pada berbagai subkulit ditentukan oleh ungkapan fungsi gelombang yang merupakan solusi dari persamaan Schrödinger. Ungkapan fungsi gelombang untuk atom hidrogen secara umum terdiri atas tetapan normalisasi, fungsi eksponensial, fungsi polinom, dan fungsi sudut. Transisi elektron harus memenuhi aturan seleksi delta L sama dengan plus minus 1 dan delta ML sama dengan 0 dan plus minus 1. Untuk konfigurasi yang sama, terdapat tingkat-tingkat energi yang berbeda, kecuali untuk gas mulia atau golongan 2 dan beberapa yang lain. Keadaan yang berbeda untuk konfigurasi yang sama dinamakan dengan term simbol. Berikut ini merupakan contoh soal dari transisi elektron. Kemudian selanjutnya itu mengenai aturan seleksi. Berikut ini merupakan persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen dalam koordinat bola. Nah, dari persamaan 2.11 di atas diperoleh penyelesaian sebagai berikut. Si R rata-rata sama dengan si NLM dalam kurung R theta P sama dengan R NL dalam kurung R P LM dalam kurung theta dalam M dalam kurung P, di mana R merupakan jari-jari inti, theta merupakan sudut zenit, dan P merupakan sudut azimut. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diperoleh penyelesaian sebagai berikut seperti yang tertera pada PowerPoint. Nah, dari persamaan 2.13 diperoleh penyelesaian akhir nilai ML sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Untuk persamaan 2.14 diperoleh penyelesaian akhir nilai L sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan dari persamaan 2.15 diperoleh nilai N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kondisi dari tiga bilangan kuantum tersebut yang diperlukan untuk menentukan keadaan awal dan akhir dari peristiwa transisi radiatif. Jika bilangan kuantum utama, orbital, dan magnetik untuk keadaan awal adalah N aksen, L aksen, M aksen L, dan untuk keadaan akhir adalah N, L, M, L, serta koordinat U merupakan salah satu koordinat dari X, Y, Z, maka persyaratan transisi elektron yang diperbolehkan adalah sebagai berikut. Integral U, C, N, L, M, L, C bintang, N aksen, L aksen, M aksen L, DU tidak sama dengan 0. Jika U sama dengan X, misalkan radiasi yang timbul sesuai dengan radiasi yang dipancarkan oleh dwi kutub biasa yang terletak pada sumbu X. Dari persamaan 2.16 tersebut dapat dicari untuk U sama dengan X, U sama dengan Y, dan U sama dengan Z untuk setiap keadaan bilangan kuantum yang berbeda satu atau lebih. Maka transisi yang dapat terjadi adalah yang mempunyai perubahan bilangan kuantum plus 1 atau minus 1.
dan bilangan kuantum magnetik ML berubah dengan +1 atau -1, atau persyaratan transisi elektron yang diperbolehkan adalah delta L sama dengan +-1, delta ML sama dengan 0, dan +-1. Hal ini sering disebut dengan aturan seleksi untuk transisi yang diperbolehkan. Syarat jika delta L sama dengan +-1, maka atom tersebut meradiasi dengan memancarkan foton dengan perubahan momentum sudut awal dan momentum sudut akhir yang sama. Harga ekspektasi ketika elektron berosilasi atau berpindah dari keadaan awal ke keadaan akhir yang mempunyai energi lebih rendah. Secara teori klasik, muatan yang berosilasi tersebut dapat menimbulkan gelombang elektromagnetik, dan secara kuantum, mekanisme yang menimbulkan transisi spontan dari sebuah atom menuju ke keadaan energi yang lebih rendah. Berikut ini merupakan contoh soal dari aturan seleksi. Yang selanjutnya yaitu mengenai term simbol. Seperti pada atom, molekul dengan konfigurasi elektron yang tertentu memiliki beberapa term simbol. Langkah serupa dengan atom, tetapi nilai ml untuk elektron pada orbital molekul agak berbeda. Untuk orbital sigma, nilai ml sama dengan 0. Untuk orbital pi, nilai ml sama dengan +-1. Dan untuk orbital delta, nilai ml sama dengan +-2. Dari nilai sigma ml maksimum, kita peroleh harga A yang menentukan lambang utama term simbol yang digunakan. Multiplisitas tetap seperti yang dikenalkan pada atom. Harga G tidak digunakan dalam perlambangan term simbol, tetapi yang digunakan adalah G dan O. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk konfigurasi yang sama terdapat tingkat-tingkat energi yang berbeda-beda, kecuali untuk gas mulia atau golongan 2 dan beberapa yang lain. Keadaan yang berbeda untuk konfigurasi yang sama dilambangkan dengan term simbol. Untuk menentukan term simbol yang dapat dimiliki suatu konfigurasi elektron tertentu, maka dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat berbagai kemungkinan microstates dari konfigurasi tersebut, yaitu berbagai kemungkinan penempatan elektron dalam orbital. Lalu yang kedua, menentukan jumlah nilai-nilai ml dan ms untuk setiap microstate. Yang ketiga, pilih delta ml terbesar dan tentukan nilai delta ms terbesar untuk delta ml tersebut. Harga tersebut menandai bilangan kuantum azimut atau L dan bilangan kuantum spin atau S, tetapi bukan untuk per elektron melainkan untuk atom keseluruhan. Lalu yang keempat, untuk kedua bilangan kuantum atom tersebut tentukan bilangan kuantum magnetiknya, yaitu ml dan ms, dan tandai microstates yang bersesuaian dengan bilangan kuantum tersebut. Lalu yang kelima, ulangi langkah ketiga dan keempat untuk microstate yang belum ditandai hingga seluruh microstate tertandai. Dan yang terakhir, setiap pasang bilangan kuantum azimut dan spin menandai suatu term simbol tertentu yang berkaitan dengan tingkat energi atom. Lambang yang digunakan untuk setiap pasang L dan S adalah sebagai berikut. Bilangan kuantum L sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya ditandai berturut-turut dengan S, P, D, F, G, H, dan seterusnya. Di kiri atas lambang tersebut dituliskan multiplisitas atom pada keadaan tersebut, yaitu nilai 2s/1. Multiplisitas adalah jumlah keadaan spin yang mungkin untuk atom pada L dan S tersebut. Untuk setiap lambang tersebut terdapat beberapa tingkat energi, bergantung pada interaksi yang terjadi antara momen magnet orbital dan momen magnet spin. Interaksi antara kedua momen magnet mempunyai aturan tersendiri yang digambarkan dengan bilangan kuantum dan dengan spin orbit atau spin orbit coupling, yaitu J, yang nilainya berselisih 1 antara L, S, L kurang S, dan L plus S. Secara individual elektron, terjadi pula interaksi antara momen magnet orbital dan momen magnet spin, yang digambarkan dengan bilangan kuantum J. Urutan tingkat energi dari berbagai keadaan atom di atas pertama-tama ditentukan oleh multiplisitas. Keadaan yang paling stabil atau artinya energi terendah adalah keadaan dengan multiplisitas tertinggi. Berikutnya, untuk multiplisitas yang sama, keadaan dengan L terbesar memiliki energi terendah.
Terakhir, jika subkulit kurang dari setengah penuh, J kecil memiliki energi yang rendah. Sedangkan untuk subkulit yang terisi lebih dari separuh, J besar memiliki energi rendah. Pada atom berektron banyak, transisi elektron terjadi dari keadaan dasar dengan term simbol tertentu. Keadaan terekstasi dengan term simbol yang dimiliki oleh keadaan terekstasi tersebut. Untuk transisi ini, aturan seleksinya adalah delta S sama dengan 0, delta L sama dengan 0, plus minus 1, delta J sama dengan 0, plus minus 1, kecuali dari J sama dengan 0 ke J sama dengan 0 terlarang. Berikut ini merupakan contoh soal dari term simbol. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.